Sebuah masjid yang juga menjadi bukti peninggalan sejarah perkembangan Islam di Tulungagung selanjutnya, yaitu Masjid Tawangsari. Masjid dengan beberapa keunikan tersendiri dan masih berdiri kokoh sampai sekarang. Tak hanya makam Syekh Sunan Kuning dan Masjid Majan atau Masjid Al-Mimbar, sejarah perkembangan ajaran Islam di Tulungagung juga dibuktikan dari adanya Masjid Tawangsari yang berada di Desa Tawangsari, Kecamatan Kedungwaru, atau lebih tepatnya masih berdekatan dengan Sungai Ngrowo. Masjid yang didirikan oleh Kiai Abu Mansur dari Mataram sekitar abad 17 Masehi ini juga termasuk tertua di Kabupaten Tulungagung. Hingga saat ini, Masjid Tawangsari masih berdiri kokoh dan terawat. Masjid ini memiliki 3 bagian, yaitu bagian induk atau imam, bagian tengah, dan bagian serambi. Bagian induknya digunakan oleh jamaah laki-laki dan juga terdapat mimbar yang digunakan oleh imam. Selanjutnya di bagian tengah digunakan oleh jamaah perempuan, sedangkan bagian serambi dimanfaatkan sebagai tempat dakwah. Didirikan oleh Kiai Haji Abu Mansur, Kanjeng Kiai Haji Abu Mansur, atau dikenal dengan nama Pangeran Solo Diponegoro, itu putra dari Amangkurat Jawi, Amangkurat IV. Setelah beliau mondok di Tegalsari, kemudian beliaunya tidak kembali ke keraton, tetapi lebih memilih wilayah Tawangsari ini, dan kemudian di sini didirikanlah Dalem Pendopo dan Masjid. Menurut penerus Masjid Tawangsari keturunan ke-6, Siti Fatimah menceritakan bahwasanya pada tahun 1750, Mangkubumi memberi wewenang sepenuhnya kepada Kiai Haji Abu Mansur untuk mendidik dan memperkuat mental orang-orang di daerah tempat tinggalnya, yaitu Tawangsari dengan dasar-dasar nilai ajaran Islam. Memang dulunya sejarah tidak ditulis. Dulu konon cerita-cerita orang-orang dulu. Ini yang berikan adalah yang bergelar Abu Mansur, Kiai Abu Mansur. Sebetulnya namanya itu Qasim, Raden Qasim. Ini putra Amangkurat keempat, Amangkurat Jawi. Ini datang ke sini. Dulunya mondok di Tegalsari. Beliau itu, Abu Mansur itu, dijadikan menantu dari Bagus Halim Basaria, itu juga murid dari Tegalsari. Jodohkan sama putranya yang bernama Ayu Fatimah atau namanya bergelar Lidah Hitam. Lalu beliau ke sini ke Tulungagung, berdiri di sini kira-kira tahun 17 berapa itu. Dan di sini ini diberi kekayaan, diberi otonomi daerah untuk ya mengembangkan agama Islam di sini. Selain terdapat madrasah dan pondok pesantren, di sebelah barat Masjid Tawangsari ini pun terdapat makam keramat yang dijadikan sebagai tempat ziarah bagi yang masih menganggap sebagai tempat yang sangat dihormati dan disakralkan.
Pada makam utama terdapat makam Kyai Abu Mansur beserta istrinya, yakni Nyai Lidah Hitam dan makam Raden Ayu Alap-Alap. Di salah satu komplek makam keluarga, ada sebuah makam yang nisannya tertera tulisan Pasarian Bandara Rahaden Hayu Hageng Eyang Kanjeng Sampean Tulungagung Ingkang Sapisan. Kemungkinan bahwa yang sebenarnya datang ke Tawangsari pertama kali sebenarnya bukan Abu Mansur atau Qasim beserta istrinya Nyai Lidah Hitam, melainkan Abdillah putra Bagus Harun yang ketujuh dan beliau beristri Raden Ajeng Sulastri bergelar Raden Ayu Alap-Alap yang merupakan putri Raja Mataram. Keberadaan Masjid Tawangsari baik sejak zaman Abu Mansur hingga sekarang mempunyai peranan penting dalam mendalami dan mengembangkan ajaran Islam. Pendalaman Islam ini tidak sekedar acara-acara ritual, tetapi juga meliputi berbagai aktivitas ibadah, mulai dari sholat, ngaji, serta berbagai acara ritual, dan bahkan perayaan Hari Besar Islam juga seringkali diselenggarakan di dalam dan di sekitar Masjid Tawangsari. Tak hanya makam, di area Masjid Tawangsari ini juga terdapat pendopo dalam. Di dalam pendopo inilah disimpan beberapa peninggalan masa Kyai Abu Mansur, antara lain kendi dengan 4 buah jok kendi dan 1 buah ruangan khusus yang konon ceritanya dulu dijadikan sebagai tempat untuk menghukum mereka yang telah berbuat salah. Pemirsa, itulah tadi kisah dari beberapa peninggalan sejarah Islam yang ada di Kabupaten Tulung Agung, yaitu berupa makam dan masjid. Tentu penting bagi kita semua menjaga peninggalan sejarah tersebut agar generasi penerus kita nanti tetap mengenal dan mengetahui cerita sejarah peninggalan nenek moyang mereka. Saya Nisa Azhara, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV.